Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil istiqlal min biladina al-Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil badr ya Allah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Jabar serta keluarga besar pengurus Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh, para pejabat, para pelajar, para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berkenan untuk mengikuti ceramah zuhur pada siang hari ini. Semoga saja kehadiran kita di tempat yang penuh barokah ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh yang Allah kemudian balas dengan kebaikan yang berlimpah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita sebagai anak bangsa mendoakan Indonesia? Pernahkah kita sebagai rakyat mendoakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia? Pernahkah kita sebagai umat Islam mendoakan ketenangan, ketentraman, dan keselamatan bagi NKRI? Pernahkah kita sebagai orang beriman mendoakan keberkahan bagi bumi pertiwi? Pernahkah kita sebagai orang yang bertakwa mendoakan keadilan bagi para pemimpin dan para pejabat untuk negeri tercinta Indonesia? Kalau belum, kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bangsa ini? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan negerinya? Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 126. Allah berfirman, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, Nabi Ibrahim berdoa, Ya Rob, wahai Tuanku, jadikanlah negeriku ini, negeri Makkah ini, bumi Makkah ini, negeri yang aman, sentosa, tenang, dan nyaman. Nabi Ibrahim berdoa agar bumi Makkah menjadi negeri yang aman, sentosa. Waj'al ahlahu minas samarat, dan jadikanlah penduduk
Dulu kota Mekah itu ya dikaruniakan kemakmuran dan kesejahteraan dari berbagai karunia yang diberikan bagi bumi Makkah. Nabi Muhammad SAW juga pernah berdoa untuk kebaikan kota Mekah dan kota Madinah. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah kahabibna Makkah au asyadda. Ya Allah, cintailah bumi Madinah ini seperti halnya kecintaan kami kepada bumi Makkah, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Artinya apa? Mendoakan negeri itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk senantiasa mencintai negeri. Memang ada beberapa faham atau pendapat yang kurang sepaham dengan kecintaan kepada negeri, bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Sekalipun itu hadis atau mungkin qaul ulama, tapi itu bisa dijadikan sebagai sandaran untuk kita mencintai negeri. Bagaimana kalau kita tidak mencintai negeri dan mendoakannya? Bagaimana mungkin Allah bisa menjadikan negeri ini aman, tentram, sentosa kalau rakyatnya, bangsanya tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negerinya mendapatkan keberkahan, kemakmuran, kesentosaan? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 tuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa untuk negeri tercinta ini, maka kita dianggap sebagai orang yang sombong. Innal ladzina istakbiruna min ibadi sudkhiluhum jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di antara hambaku akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, ya, dan akan aku hinakan mereka semua. Karena kita tidak pernah merasa berdoa dan tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala akan kemakmuran negeri ini. Kita tidak pernah mendoakan negeri kita juga tidak pernah mendoakan para pemimpin kita, ya, agar berbuat adil bagi bangsanya. Memang terkadang kalau kita ingat beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, ya, di antara kita mungkin ada calon yang tidak terpilih sehingga timbul kekecewaan, keputusasaan. Tapi itu tidak menyebabkan atau menghalangi kita untuk tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian bagi kita semua. Bahkan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu semua peristiwa yang membuat kita kecewa karena calon kita tidak terpilih itu mendorong kita untuk menjadi orang yang sabar dan syukur. Karena kekuasaan itu sudah Allah atur. Tu'til mulka man tasya, akan aku berikan kekuasaan ini kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jagoan kita kalah, kita bersabar saja. Adapun orang-orang, ya, yang menzalimi calon-calon kita, yang berbuat jahat kepada pilihan kita, yang berbuat curang kepada pilihan kita, itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang mengaturnya, menghukumnya. Dulu Nabi Muhammad SAW difitnah, dihina, diejek, ancam dibunuh, ya, dijelek-jelekan. Tapi Rasul sahabat. Karena Allah menceritakan Nabi Muhammad SAW supaya tenang, supaya sabar. Nanti Bapak Ibu buka surat Az-Zukhruf ayat 41 tuh. Allah berfirman, "Fa imma nadhhabanna bika
fa inna minhum muntaqimun au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun fastamsik billati hiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Kata Allah nih kepada Muhammad, wahai Muhammad, untuk orang-orang yang membencimu, yang mendolimimu, yang menyakitimu, yang berbuat jahat kepadamu, serahkan kepadaku, akan hukum dia, akan aku siksa dia, akan aku azab mereka itu semua. Wahai Muhammad, sekalipun kau telah wafat, nih kata Allah, fa imma nadhhaban nabika, sekalipun kau Muhammad telah wafat, hukumanku tetap berlaku bagi orang-orang yang jahat kepadamu. Orang-orang yang mendolimimu pasti akan aku hukum sekalipun kau sudah wafat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu kecil hati tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang menzalimi. Allah akan menghukum mereka sekalipun kalah, sekalipun wafat, sekalipun meninggal, sekalipun mati, mereka tetap akan dihukum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Wahai Muhammad, kalau kamu memang pengen menyaksikan bagaimana mereka dihukum, nih kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ingin menyaksikan bagaimana musuh-musuh kamu itu disiksa, diazab, akan aku tunjukkan kepadamu bagaimana mereka disiksa. Kamu masih hidup dan terbukti ketika perang Badar, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Mughirah, Utbah bin Abi Rabi'ah, semua yang dipertontonkan kepada Nabi Muhammad SAW akan siksaan Allah kepada mereka. Jadi Allah mampu Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menzaliminya, orang-orang mengkhianatinya, orang-orang yang menyakitinya, dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bisa, kata Allah, fastamsik billati uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Yang penting kalian berpegang teguh pada apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang itu, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Innaka ala siratal mustaqim. Sesungguhnya kalian semua berada pada jalan yang lurus. Jadi kita tidak perlu kecewa dan kecil hati akan ketidaknyamanan kita selama ini. Doakanlah mereka yang terpilih itu dengan doa yang terbaik, agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka, dan sayang pada bangsanya, pada rakyatnya. Doakan mereka semua sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai karunia, keamanan, ketentraman telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Itu semua, ya, doa-doa yang kita panjatkan itu ciri kita sebagai orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini mendapatkan karunia yang banyak? Kenapa kita tidak bersyukur? Bukankah sampai hari ini kita masih menerima karunia yang begitu melimpah? Kenapa kita tidak bersyukur? Allah akan memberikan balasan kepada kita sekecil apapun amalan yang kita kerjakan. Kata Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 tuh, ya bunayya inna intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Allah cerita tentang Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya
segala macam amal perbuatanmu, ya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang samar sekalipun, seakan-akan seperti biji zarah yang ada dalam batu atau di atas langit atau di dasar bumi, Allah akan catat dan akan Allah balas. Ini Allah yang bersifat Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Sekecil apapun amal soleh kita, Allah catat. Kita kadang-kadang kalau berbuat baik kepada orang lain, ya, kalau nggak gede itu nggak dihargai, Pak. Tapi dengan Allah, misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun itu pasti Allah balas. Perbuatan baik yang sebesar biji zarah itu, kalau di mata manusia nggak kelihatan. Kalau ditimbang di atas timbangan itu jarum itu nggak bergerak. Tapi di mata Allah, amal soleh yang sebesar biji zarah itu besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan Allah balas dengan berkali-kali lipat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23. Wa ma yaftarif hasanatan nazidlahu fi husnan. Barang siapa berbuat baik, maka tambahkan Allah lipat gandakan balasannya, ganjarannya. Bukan hanya 10 hingga 700 kali, tapi berkali-kali lipat lebih banyak dari itu semua. Oleh karena itu, jangan kemudian meremehkan dengan amal soleh. Kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan perbuatan baik itu, ya. Sekalipun ringan, walau antal ka akhaka biwajhin thalik, sekalipun kau bermuka manis saja, itu amal soleh. Ya. Kita ketemu teman, ketemu sahabat lama, menampilkan wajah yang sumringah, itu saja sudah jadi amal soleh. Dan Allah berikan ganjaran. Amalan yang ringan sederhana itu ternyata mendapatkan tempat di sisi Allah yang besar. Tuh coba tengok, ada seorang wanita pelaku zina, cuma ngasih minum anjing saja Allah tempatkan di surga. Amalan yang cuma beberapa menit memberikan air minum kepada seekor anjing, tapi Allah balas dengan surga. Ya, besar. Seorang laki-laki yang marrajulun bi syajaratin inda dhuri thariq, seorang laki-laki yang berjalan di tengah jalan, ada duri di jalan itu, disingkirkannya duri itu, kata Allah, fadkhilal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Coba, amalan yang sederhana itu Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kalau kita mengaji seperti ini. Semakin tahu kita akan ilmu, semakin enak hidup ini. Semakin banyak perbuatan-perbuatan sederhana yang ternyata mengantarkan kita pada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu surga jannatun. Kenapa kita belajar tidak memulai amal-amal yang ringan? Apa misalnya? Baca Quran, berzikir, pegang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir itu kita bisa lakukan di dalam hati tanpa orang lain mengetahui, tapi itu Allah catat sebagai amalan yang baik, sebagai bukti kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pada kita semua untuk senantiasa selalu mendoakan yang terbaik bagi negara kesatuan Republik Indonesia, agar apa yang Allah janjikan, ya, bahwa apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Kalau sekiranya orang-orang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maknanya selalu bersyukur, sabar dan berdoa, beribadah, itu tanda bertakwa, beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu langit dan pintu bumi, dan Allah akan kucurkan keberkahan bagi bangsa negeri tercinta ini. Oleh karena itu, mulai dari diri sendiri. Ya. Bukankah kalau kita ingin merubah sebuah bangsa, sebuah masyarakat, maka mulai dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat sebelum bangsa itu merubahnya sendiri. Kita adalah bagian dari bangsa. Kita adalah anak bangsa. Maka kalau diajak semua anak bangsa ini beriman dan bertakwa, pasti Allah akan kucurkan keberkahan dari atas langit, dari dasar bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasul ajmain. Allahumma aftah alaina futul arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaka warzuqna tibah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'arhuma wa tafruqa ma'suma. Rabbana blana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.